Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Sebelumnya saya akan mengajak panjenengan semua untuk menyimak video pendek berikut ini. Ini pernyataan dari orang yang namanya Ki Haji Muhammad Muhyiddin Al-Manafi, MA. Di depannya ada Profesor Doktor dalam kurung honoris causa. Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu. Nah, seperti apakah pernyataannya, kita simak dulu. Jihadnya di zaman sekarang untuk membela Kangjeng Nabi, di antaranya membela kehormatannya, zuriyahnya Kangjeng Nabi Muhammad. Ayo kita rame-rame membela para Ba'alawi, membela para habaib, membela cucu-cucu Rasulullah SAW. Ingat harapan kita, datuknya memberikan syafaat kelak kepada kita. Ikut di situ kita membela para habaib. Dan jangan khawatir dibenci oleh setan, jangan khawatir dibenci oleh iblis. Bahkan bersyukurlah kita dibenci oleh iblis, karena kalau iblis suka berarti kita ini ya iblis sama ya kan? Kalau orang benar itu pasti harus dibenci sama iblis, dibenci sama setan. Itu statement dari orang yang menyandang gelar Profesor Doktor ya, tapi ya honoris causa. Jadi memang ya oke lah. Ini nampaknya Pak Muhyiddin ini menjadi salah satu muhibbin beratnya para habaib Ba'alawi. Sehingga saking muhibbinnya itu kemudian menurut saya melupakan dan cenderung kehilangan logika berpikir sehatnya. Bahkan pola pikirnya menurut saya 11-12 dengan pola pikir mindset orang-orang Salafi Wahabi Takfiri. Sekali lagi pola pikirnya, cara mengambil keputusannya. Orang yang tidak sepaham dengan dia dianggap sebagai setan, iblis, sesat, kafir. Orang yang menurutnya dianggap tidak sejalan. Itu kan pola pikir, cara berpikirnya orang-orang takfiri itu. Orang-orang Khawarij, orang-orang Salafi Wahabi Takfir. Walaupun saya yakin beliau bukan dari kelompok Salafi Wahabi Takfir ya, tetapi cara berpikirnya, cara mengambil keputusannya, outputnya itu sama. Ya, orang yang tidak sejalan, tidak sepaham dengan mereka dianggap kafir, dianggap tauhid, dianggap setan, dianggap iblis gitu. Itu kan, ya, itu kan kelompok Salafi Wahabi kan begitu. Ini bukan dari kelompok itu, tapi cara mengambil keputusannya sama, 11-12. Yang tidak sejalan iblis, setan, kafir gitu. Allah ya karim. Pak Kiai Muhyiddin Nun Sewu ya. Saya sepakat dengan statement panjenengan bahwa kita wajib membela kehormatan keluarga Nabi. Ya, dan itu yang sedang kita lakukan. Dan itu yang sedang dilakukan oleh Kiai Maduddin Usman, Gus Abbas, dan lain sebagainya tentang polemik nasab habaib ini. Karena dalam rangka membela kehormatan, membela marwah keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam rangka menjaga marwah Ahlul Baitin Nabi. Bentuknya adalah dengan cara tidak membiarkan kelompok manapun mengaku-ngaku sebagai zuriyahnya Nabi Muhammad SAW, termasuk Bani Alwi ini, termasuk para habaib ini, mengaku-ngaku sebagai keturunannya Nabi Muhammad SAW, sementara tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah cucu Nabi. Jadi yang sedang membela kehormatan Nabi itu siapa? Yang sedang merusak kehormatan Nabi itu siapa, Pak Kiai? Menurut saya, orang-orang kelompok yang mengaku-ngaku sebagai ahlul baitin Nabi, tetapi tidak bisa membuktikan diri dari berbagai aspek ilmiah yang dibutuhkan,
itu menurut saya adalah orang-orang yang sedang menghancurkan kehormatan Nabi. Orang-orang yang sedang menghancurkan marwah Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya. Dan orang-orang ini yang menurut saya harusnya dilawan, Pak Kiai. Bukan orang yang sedang membela kehormatan Nabi, mencari kebenaran. Nah, kalau panjenengan ada di pihak Pak Alawi, para Habib, monggo saja silakan. Tetapi dalam konteks ilmiah, dalam konteks keilmuan harus mampu menunjukkan bukti bahwa panjenengan dan para Habib yang panjenengan bela itu adalah zuriatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perintah agama memang begitu. Agama memerintahkan siapapun yang mengaku-ngaku sebagai keturunannya Nabi, ya apalagi Nabi, harus bisa membuktikan diri. Dari manapun caranya, dari sisi manapun keilmuannya, dari sisi ilmu nasab, dari sisi DNA. Dan itu diakui di dunia internasional, bagaimana cara pengambil keputusan tentang sekelompok orang itu ahlul baitin Nabi atau keturunan Nabi atau bukan. Jadi jangan kemudian dengan entengnya jenengan sampaikan orang-orang yang hari ini dianggap sebagai tidak sesuai dengan para Habib Alawi itu kemudian dianggap iblis, dianggap setan, dianggap sesat. Itu panjenengan cara berpikirnya sama dengan kelompok-kelompok Salafi Wahabi Takfir. Yang tidak sesuai, tidak sama dengan kelompok mereka adalah orang-orang sesat, orang-orang tauhid, kafir, setan, iblis gitu. Indonesia Raya dianggap sebagai lagu kebangsaan tauhid karena tidak sesuai dengan prinsip para takfiri itu. Bendera merah putih dianggap sebagai bendera tauhid oleh Salafi Wahabi Takfir karena dianggap bukan bendera Islam. Itu kelompok Salafi Wahabi kan seperti itu bagi cara mengambil keputusan, cara berpikirnya. Saya yakin panjenengan bukan dari kelompok itu, tetapi cara berpikir, cara mengambil keputusannya adalah sama. Orang berbeda dengan panjenengan tentang Habib Alawi ini dianggap sebagai iblis, setan. Orang yang sedang mengkritisi, mengkoreksi nasabnya para Habib ini Anda sebut sebagai iblis, setan. Ini berbahaya sekali. Mengapa kemudian kita harus ikut-ikutan cara pola berpikirnya mereka? Kalau panjenengan betul-betul mencintai marwah Nabi besar Muhammad SAW, mestinya adalah ikut terlibat memverifikasi tentang nasab Nabi ini sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan. Kalau panjenengan yang betul-betul mencintai, ingin berjihad menjaga kehormatan Nabi SAW. Caranya seperti apa? Sebagaimana yang hari ini dilakukan oleh Bang Haji Roma Irama. Beliau secara pribadi sudah berpuluh-puluh tahun dekat dengan para Habib, termasuk dengan Habib Rizik. Pernah bertemu itu kan waktu baru pulang dari Saudi kalau nggak salah. Karena kedekatan pribadi. Tetapi ketika muncul isu ini, kemudian merasa terusik, mencari kebenaran, dicari kebenarannya dari berbagai aspek sudut pandang ilmu yang dibutuhkan untuk memverifikasi seseorang atau banyak orang itu benar-benar zuriat Nabi Muhammad atau bukan. Bukan dengan cara taklid buta begitu, Pak. Itu macam dengan taklid buta. Belum menunjukkan bukti-bukti yang dibutuhkan. Belum ikut melakukan verifikasi yang diperlukan. Tiba-tiba menjas orang-orang yang hari ini mengkoreksi nasabnya para Habib dianggap sebagai iblis, sebagai setan. Kemudian Anda menyuruhkan jihad untuk melawan mereka. Ini sangat disayangkan panjenengan memakai gelar profesor doktor walaupun honoris causa. Menurut saya sangat disayangkan. Karena itu bukan sikap seorang ilmuwan. Itu bukan sikap seorang ahli. Itu adalah sikap-sikap, cara-cara berpikir orang-orang kelompok garis keras, kelompok Salafi Wahabi Takfiri di dalam mengambil keputusan beragama. Sebagaimana kelompok Taliban di Afghanistan itu. Taliban itu sesungguhnya orang Sunni. Tetapi di dalam berpolitik, cara mengambil keputusannya sama kayak kelompok Salafi Wahabi Takfiri yang tidak sejalan dengan pandangan politik. Mereka dianggap sebagai musuh bangsa, sebagai kafir, dibunuh di jalanan. Apa bedanya nanti panjenengan dengan mereka kalau cara berpikirnya begitu? Begitu juga kelompok-kelompok ormas-ormas sudah dibubarkan di NKRI ini.
Kalau tidak sejalan dengan mereka langsung diteriaki kafir, tohu, iblis, PKI, musyrik, dajjal. Panjenengan saya sayangkan dengan gelar profesor doktor kalau kemudian harus ikut-ikutan pola berpikirnya dengan mereka. Ajaklah masyarakat untuk cerdas berpikir, Pak Kiai. Berpikir yang cerdas sesuai dengan dasar-dasar prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang dibutuhkan di dalam memutuskan sebuah perkara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.